to New Trading Journey. Jadi sebelum aku ngembaliin buku yang sedang proses aku baca sekarang dan belum selesai sebenarnya, jadi aku berencana untuk bikin video pembukaan dulu. Karena nanti itu jadwalnya aku ngembaliin, tapi nanti setelah aku ngembaliin itu aku bakalan pinjem lagi bukunya. Karena memang aku masih belum selesai membaca buku ini yang judulnya adalah The Golden Compass dari Philip Pullman. BTW ini adalah buku terakhir yang masuk ke dalam list TBR ku di bulan Agustus. Dan aku rasa setelah membaca novel yang ini kan series, trilogi kalau nggak salah. Iya, trilogi. Nah, setelah baca novel ini, aku bakalan lanjutkan membaca yang berikutnya, sequelnya yang ada di Ipusnas, karena di Perpus Bung Karno itu nggak ada. Sedangkan untuk buku ketiga bakalan aku pinjam juga bersamaan dengan novel ini, karena memang di Perpus Bung Karno itu cuma ada nomor 1 sama nomor 3. Dan untuk kalian yang belum pernah tahu The Golden Compass, karena mungkin kalian, sebagian dari kalian adalah anak-anak yang Gen Z yang lahir jauh setelah aku, karena BTW aku itu milenial. Mungkin kalian gak bakalan tahu novel ini karena ini novel yang udah cukup jadul. Di filmnya itu udah ada waktu aku SD mungkin ya, apa SMP, aku juga nggak terlalu ingat. Pokoknya ini jadul banget. Dan di waktu itu aku pertama kali tahu tentang cerita dari The Golden Compass itu dari film. Karena memang di waktu itu aku belum terlalu banyak membaca dan buku-buku juga belum terlalu banyak seperti sekarang. Di Perpus Bung Karno pun mungkin belum ada, nggak tahu juga, karena waktu itu aku belum terlalu rajin untuk ke Perpus Bung Karno karena jauh, karena waktu itu aku masih kecil dan aku belum bisa ke sana sendirian. Nah, untuk The Golden Compass sendiri, ini ceritanya tentang sebuah ini kan fantasi, jadi ini settingnya ada di sebuah dunia fantasi, dimana di dalam cerita ini ada dunia itu paralel. Jadi ada dunia paralel dimana ada dunia yang basicnya di awal cerita itu masih seperti di dunia kita sekarang, dan settingnya itu ada di Inggris, terutama di kota Oxford sama London, karena memang si tokoh utama ini dia yang namanya Lyra ini tinggal di Oxford. Dan orang-orang yang manusia di masa itu, di dunianya Lyra ini, meskipun settingnya itu mirip sama dunia kita sekarang, seperti kota-kotanya itu mirip, tapi mereka itu punya perbedaan dari kita, karena ternyata mereka itu terlahir dengan semacam pasangan. Jadi ketika mereka lahir, mereka itu langsung terlahir berdua dengan pasangan mereka yang wujudnya adalah seperti hewan kecil yang sebutannya adalah demon. Nah, demon ini ketika manusia itu masih kecil seperti Lyra yang umurnya masih 12 tahun, demon ini bisa berubah-ubah wujudnya menjadi hewan-hewan tergantung situasi dan kondisi dan kebutuhan. Jadi awalnya itu mungkin berbentuk kucing, terus nanti kalau butuh terbang mereka akan menjadi burung. Pokoknya si demon ini mereka shapeshifter gitu loh, bisa berubah wujud. Dan si demon ini karena mereka itu adalah pasangan dari si manusianya, mereka itu tidak bisa pergi jauh dari si manusianya. Jarak terjauhnya itu mungkin cuma beberapa meter gitu loh. Kalau mereka terpisah terlalu jauh dari jarak maksimal itu, mereka akan mengalami perasaan kayak sedih, marah, pokoknya ada rasa yang tidak nyaman ketika mereka terlalu jauh dari demonnya. Jadi mereka itu harus selalu berdekatan, meskipun nggak selalu nempel, tapi harus selalu berdekatan dalam jarak aman. Nah, di dalam cerita ini, Lyra ini pada awalnya kan dia tinggal di Oxford, di sebuah kayak universitas mungkin yang namanya Jordan. Nah, dia itu di sana tinggal bersama para cendekiawan, dan dia hampir tidak punya teman seumuran. Dia tidak bersekolah, dia itu hanya belajar dari para cendekiawan yang ada di perguruan Jordan itu. Dia itu taunya bahwa orang tuanya itu sudah meninggal, dan dia itu diasuh oleh para cendekiawan dan juga oleh pamannya yang namanya adalah siapa? Oleh pamannya, pokoknya aku juga lupa namanya siapa. Nah, pada suatu hari si paman ini kan sering melakukan penelitian ke daerah-daerah yang jauh, terutama ke daerah kutub utara. Nah, pada suatu hari setelah pamannya ini melakukan penelitian di kutub utara dan memakan waktu cukup lama, berbulan-bulan, dia itu kembali ke Jordan, terus kemudian mempresentasikan temuannya di perguruan Jordan itu. Cuman ternyata ada beberapa pihak itu yang beranggapan bahwa temuan dari si paman ini berbahaya,
Karena ternyata si paman ini menemukan bahwa dunia kita itu paralel, kehidupan itu ada kehidupan lain yang tidak kita lihat, tapi ternyata di kutub utara di mana ada aurora. Nah, aurora itu adalah batas tertipis antar dimensi. Nah, si paman ini ingin menjembatani dimensi kita dengan dimensi alam lain. Jadi seperti itu. Terus kemudian ternyata karena ada banyak orang yang beranggapan bahwa temuannya ini terlalu berbahaya, si paman ini akhirnya ditangkap. Terus kemudian Lyra ini, dia itu yang tahu bahwa si paman ini ditangkap, dan juga ada banyak anak-anak kecil yang seumuran dengannya, termasuk teman terdekatnya itu juga ditangkap untuk menjadi bahan penelitian oleh pihak yang tidak setuju akan temuan dari pamannya. Itu merasa bahwa dia perlu menyelamatkan pamannya, terutama yang ditangkap itu juga teman-temannya yang lain yang seumuran dengan dirinya. Nah, itu pada akhirnya dimulailah perjalanan Lyra untuk menemukan sebenarnya apa yang terjadi, siapa sebenarnya orang tuanya, terus bagaimana caranya menghentikan orang-orang yang melakukan penculikan dan penelitian kepada anak-anak kecil yang seumuran dengan Lyra. Karena memang ternyata penelitiannya yang dilakukan oleh orang-orang yang belum tahu juga sebenarnya itu mereka siapa dan apa tujuannya, itu mereka melakukan semacam penelitian untuk memisahkan antara si anak kecil itu dengan demonnya. Dan ternyata kalau di dunianya Lyra, seperti orang-orang di sana yang mereka itu selalu terlahir bersamaan dengan demonnya, kalau si orang itu kehilangan demonnya atau terpisah dari demonnya, itu sama saja seperti manusia, seperti kita sekarang tapi kehilangan kepala. Anggap aja seperti itu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan sekali untuk dialami. Jadi karena Lyra ingin menyelamatkan orang-orang di sana, terutama teman-temannya dan pamannya, dan beranggapan dan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, maka akhirnya Lyra, meskipun dia itu masih kecil, dia itu melakukan perjalanan petualangan bersama dengan orang-orang yang mendukung dirinya untuk menyelamatkan mereka semua ke kutub utara. Jadi inti ceritanya sih seperti itu. Dan sampai sekarang aku membacanya itu sampai ke halaman 309. BTW ini bukunya cukup gede dan cukup tebel ya. Cuman untungnya sebelum aku membaca novel ini, aku kan membaca Uruk. Jadi untuk Uruk itu aku membacanya cepat. Jadi untuk membaca novel ini semoga aku bisa upload reviewnya itu dalam waktu 5 hari seperti biasanya. Semoga sih seperti itu, meskipun bukunya ini cukup tebal. Jadi gitu aja pembukaan untuk review novel The Golden Compass dari Philip Pullman. Tahu kenapa aku ngerasa setelah aku membaca sampai selesai The Golden Compass, kesan yang aku dapatkan itu aku masih sedikit bingung sebenarnya siapa yang jahat, siapa yang baik, dan apa tujuannya dan kenapa. Sejauh ini aku masih berusaha untuk memahami. Terus juga ternyata aku tidak sesuka apa yang aku bayangkan sebelumnya. Jadi bayanganku sebelumnya bahwa ketika aku membaca ini aku bakalan
sangat excited, terus juga dunianya itu membuat aku bener-bener suka karena ini kan dunia yang fantasi ya. Aku membayangkannya itu seperti kalau aku membaca semacam Harry Potter gitu. Kalau Harry Potter ya top of the top lah ya sejauh ini. Tapi ketika aku selesai membaca ini, aku ngerasa bahwa mungkin karena aku masih bingung juga, mungkin ceritanya juga belum selesai, mungkin juga karena aku membaca ini ketika aku udah jauh dewasa. Kalau aku membacanya ketika aku masih remaja, mungkin di masa-masa awal aku membaca Harry Potter, berarti aku baca Harry Potter itu waktu aku SMP, karena di sekolahku itu ada novel Harry Potter itu di perpusnya ada lengkap, jadi aku pertama kali baca di SMP. Mungkin kalau aku baca di masa itu, aku bakalan suka sama novel ini. Ya setidaknya hampir mendekati ke seperti aku membaca Harry Potter, atau seperti kalau kita membaca Lord of the Rings kayak gitu, karena itu kan memang novel-novel yang fantasi banget gitu loh. Cuman kalau yang novel yang ini aku bingung, aku belum terlalu paham tujuannya apa, masalahnya, konfliknya itu bagaimana. Terus juga aku ngerasa kalau banyak hal yang terjadi dalam petualangannya Lyra ke Kutub Utara untuk menyelamatkan teman-temannya yang diculik sama suatu organisasi untuk jadi kelinci percobaan, terus juga untuk menyelamatkan pamannya yang namanya Lord Asriel di Kutub Utara, karena dia itu ditangkap, terus habis itu disekap di sebuah tempat yang sangat terpencil, karena Lord Asriel ini ternyata melakukan sebuah penelitian yang dianggap membahayakan karena dia itu ingin menjembatani antar dunia paralel, antara dunianya Lyra dengan dunia lainnya. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan orang-orang itu, entah kenapa aku ngerasa banget kalau banyak hal yang terjadi di dalam perjalanan itu tuh ada semacam kebetulan yang membuat Lyra ini jadi selalu selamat gitu loh. Aneh banget bagiku ketika aku membaca di kondisi aku sudah cukup dewasa dan bisa berpikir dengan lebih rasional. Karena kalau ke apa ya, kebetulan yang dialami Lyra ini kayak, kok tiba-tiba ada orang ini, kok ternyata orang ini ada di sini, terus habis itu Lyra selamat gitu loh. Jadi kayak ya iya sih, Lyra itu memang adalah tokoh utama, tapi terlalu mulus jalannya untuk bisa jadi penyelamat di novel yang pertama ini. Terus juga entah kenapa setelah aku dewasa dan semakin kesini, semakin ke era yang sekarang, aku ngerasa kalau trope seperti The Chosen One, seperti Harry Potter kan itu ada The Chosen One-nya adalah Harry Potter, si penyelamat itu. Terus kemudian seperti novel ini, Lyra ini juga The Chosen One karena dia itu sudah ada dalam ramalan-ramalan yang terjadi di masa lalu, bahwa nantinya akan ada seorang anak kecil yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kematian. Aku ngerasa ketika aku sudah dewasa seperti sekarang, atau mungkin karena eranya sudah berubah, tropes The Chosen One itu rasanya kayak udah gak sesuai lagi gitu loh bagiku. Kayak apa banget sih anak ini sudah ada di dalam ramalan, dia harus melakukannya tanpa dia mengetahui bahwa dia sudah ada dalam ramalan ini untuk menyelamatkan kita semua. Itu kayak apa banget sih. Kayaknya mungkin karena aku sudah terlalu tua untuk membaca hal seperti itu. Kalau aku masih muda, mungkin aku ingin menjadi The Chosen One itu ada dalam ramalan ada dalam ramalan untuk menyelamatkan dunia. Mungkin aku akan tertarik, mungkin aku akan membayangkan diriku sendiri menjadi seseorang yang The Chosen One itu. Tapi ketika aku sudah dewasa seperti sekarang, kayak okay, dia sudah ada dalam ramalan, banyak orang yang sudah tahu akan kehadirannya tapi dirinya sendiri tidak tahu bahwa orang lain sudah menantikan kehadirannya. Kayak agak geli gitu loh sekarang ketika aku membaca novel-novel cerita-cerita yang seperti itu. Tapi mungkin untuk kalian yang masih lebih muda, mungkin untuk kalian yang suka cerita fantasi, untuk kalian yang suka trope seperti The Chosen One, mungkin untuk kalian yang
membayangkan diri sendiri menjadi seseorang yang penting seperti yang ada di dalam novel, kalian akan suka sama novel seperti ini, seperti The Golden Compass. Tapi kalau untuk sekarang yang sudah lebih dewasa rasanya kayak agak lucu, tapi aku tetap membacanya dan aku masih tetap ingin membaca cerita kelanjutannya yang kedua yang di Perpus Bung Karno itu nggak ada, jadi rencananya itu bakalan aku pinjam di Ipusnas, di IB Library juga nggak ada kayaknya. Terus yang ketiga sebenarnya aku udah pinjam di Perpus Bung Karno, tapi kan tentu aja aku perlu untuk membaca yang kedua dulu. Cuman masalahnya adalah Ipusnas sekarang itu habis update sekitar tanggal 19 Agustus itu trouble lagi. Jadi sampai sekarang meskipun aku sudah selesai membaca novel ini itu 2 hari yang lalu, harusnya kan aku langsung berlanjut ke novel berikutnya yang aku pinjam di Ipusnas. Cuman Ipusnas itu benar-benar gak bisa. Gak tahu untuk kalian, tapi untuk Ipusnasku itu gak bisa buat pinjam. Selalu gagal lah pokoknya masalah Ipusnas seperti biasanya. Jadi mungkin untuk reviewku ini yang awalnya aku rencanakan itu benar-benar berurutan, novel yang ini, terus habis itu yang yang keduanya The Subtle Knife, terus kemudian The Amber Glass, itu niatnya aku bakalan berurutan biar aku lebih bisa memahami, mengurutkan di dalam kepalaku, pokoknya biar enak juga gitu ditontonnya. Tapi ternyata karena hal yang tidak bisa aku kendalikan, pada akhirnya aku pending dulu. Untuk setelah ini aku bakalan membahas satu novel lainnya yang juga aku pinjam di Perpus Bung Karno, yang itu sebenarnya tidak ada dalam rencana, tapi karena ternyata Ipusnas trouble, akhirnya ya mau nggak mau aku harus membaca itu, yang judulnya adalah Rubber dari Madeleine Lulofs. Ini novel yang tua banget. Novel ini pertama kali terbit itu di tahun 1943, kalau nggak salah, pokoknya sebelum Indonesia merdeka. Dan itu berbahasa Belanda karena penulisnya adalah orang Belanda. Terus kemudian untuk buku yang aku pegang sekarang ini juga lebih tua dariku. Terbitnya itu di tahun 1988 dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah buku yang tidak ada dalam rencanaku karena ya udahlah ya, karena Ipusnas trouble seperti itu. Jadi gitu aja reviewku untuk The Golden Compass. Meskipun sejauh ini aku ngerasa bahwa ternyata aku tidak sesuka itu sama novel itu, sama ceritanya, dan tidak semenarik itu kalau aku bandingkan sama novel-novel fantasi lainnya seperti Narnia, terus Harry Potter dan kawan-kawannya. Ternyata yang ini nggak terlalu menarik bagiku, mungkin karena umur juga ya. Tapi aku masih tetap penasaran karena sampai sejauh ini aku belum terlalu paham gitu tujuan dari novel ini, tujuan dari konfliknya itu kenapa, siapa sebenarnya yang jahat. Karena di akhir cerita itu agak membingungkan, ternyata orang ini jahat, ternyata dia juga jahat, tapi mereka itu kayak jahatnya barengan tapi kok terpisah ya, kayak gitulah. Aku masih terlalu bingung sampai sekarang, makanya aku pengen membaca sampai selesai biar aku bisa mengerti. Dan ya aku berharapnya semoga di novel-novel berikutnya itu akan lebih menarik bagiku daripada novel yang pertama. Jadi sekian review novel The Golden Compass dariku. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, dan see you next time. Goodbye.